Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian anak-anak hebat kelas 5 semua? Pak Agung doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan, serta yang masih sakit semoga penyakitnya segera diberikan kesembuhan dan diangkat oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 adalah Bahasa Indonesia, SPDB, dan IPA. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak hebat kelas 5, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kalian perhatikan pembelajaran 5 dan 6 ini mulai dari awal sampai akhir nanti, karena di akhir pembelajaran nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Selamat menyaksikan. Ayo mengamati. Nah, anak-anak hebat kelas 5, apakah kalian suka berolahraga? Tentu kalian suka ya, karena dengan berolahraga membuat tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Sebelum kita berolahraga, sebaiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan pada otot kita. Kali ini kita akan mempelajari tentang macam-macam gangguan otot. Yang pertama yaitu hipertrofi. Yang kedua adalah atrofi, yang ketiga yaitu stiff atau kaku leher, dan yang keempat adalah tetanus. Nah, untuk lebih jelasnya, mari anak-anak hebat kalian perhatikan penjelasan berikut ini tentang macam-macam gangguan otot dan penjelasannya. Nomor 1, hipertrofi. Nah, seperti ini gambarnya anak-anak, perhatikan panah yang ditunjuk Pak Agung. Nah, di sini ada pembekaan pada otot. Hipertrofi yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Yang kedua yaitu atrofi. Nah, gambarnya seperti ini anak-anak. Nah, ini merupakan kelainan gangguan otot yang disebut atrofi. Atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimyelitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Berikutnya yang ketiga yaitu stiff atau kaku leher. Stiff atau kaku leher yaitu kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Yang keempat adalah tetanus. Nah, tetanus yaitu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang macam-macam gangguan otot. Berikut ini adalah gerakan-gerakan atau sikap-sikap yang dapat mengakibatkan kelainan pada otot dan tulang kita. Gambar yang pertama yaitu kegiatan membaca komik sambil tiduran. Kemudian gambar yang kedua yaitu mengangkat beban yang terlalu berat. Gambar yang ketiga yaitu tidur di sofa. Kemudian gambar yang keempat yaitu menulis dengan bergeser ke kiri atau ke kanan. Kemudian gambar yang kelima yaitu menaiki tangga dengan membungkuk atau tegak ke belakang. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini adalah kegiatan membaca komik sambil tiduran. Saat membaca dengan tidur, otot pundak dan punggung akan terasa sakit serta tulang punggung akan condong ke belakang. Di sini adalah gambar anak yang sedang mengangkat beban yang terlalu berat.
Saat memikul beban yang terlalu berat akan mengakibatkan otot tangan, kaki, dan pundak kita akan menjadi tegang serta tulang punggung akan condong ke depan. Nah, berikutnya gambar yaitu tidur di atas sofa. Jika kita sering tidur di sofa, otot leher akan terasa sakit dan pinggang serta tulang punggung akan terasa kaku dan sakit. Di sini ada gambar anak yang sedang menulis miring ke kiri atau ke kanan. Jika kita menulis dengan cara condong ke samping kiri, maka tulang punggung akan condong ke samping dan otot pinggang akan terasa sakit. Nah, di sini adalah gambar anak yang sedang menaiki tangga. Jika kita menaiki tangga dengan posisi membungkuk atau tegak ke belakang, maka tulang punggung akan condong ke depan atau ke belakang. Anak-anak suka membaca komik, bukan? Nah, sekarang sebutkan ciri-ciri dari komik tersebut. Ciri-ciri komik. 1. Hadir untuk menyampaikan cerita, yaitu pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Kemudian yang nomor 2, proporsional, yaitu keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan, yaitu bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Kemudian nomor 4, biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Yang kelima, menggambarkan watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Yang keenam, menyediakan humor. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri dari komik. Ayo membaca. Kalian coba baca buku paket tema 1 halaman 172 sampai 174 yang berjudul Salah Bantal. Nah, kalian baca dengan seksama bacaan yang berjudul Salah Bantal tersebut. Kemudian kalian tentukan ide pokok dari masing-masing paragrafnya. Selamat membaca. Nah, anak-anak hebat kelas 5, kalian pernah mengalami yang namanya salah bantal atau kaku pada bagian leher. Nah, perhatikan penjelasan berikut ini. Bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal? Caranya sebagai berikut. 1. Posisi tidur harus nyaman. 2. Jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. 3. Jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap tubuh. 4. Pada saat tidur, sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau terlentang. 5. Tidur jangan di atas kasur yang keras. Nah, itu tadi adalah cara agar terhindar dari penyakit salah bantal. Nah, perhatikan komik berikut ini. Nah, anak-anak, kalian lihat komik berikut ini yang menceritakan tentang apa penyebab dari salah bantal beserta penjelasannya. Nah, di sini perhatikan percakapan antara Benny dan Lani. Nah, Benny menerangkan bahwa salah bantal sering terjadi pada saat bangun tidur. Kemudian Lani menjawab, "Apa penyebabnya, Ben?" Nah, kemudian Benny menjelaskan penyebab salah bantal adalah salah posisi tidur. Nah, di sini ada Lani yang sedang membaca komik sambil tidur. Apabila sudah terkena salah bantal, sebaiknya segera diobati. Kemudian di sini Benny menjelaskan, manusia memang aneh. Bantal yang tidak tahu apa-apa malah disalahkan. Nah, itu tadi adalah cerita tentang penjelasan salah bantal. Nah, di sini percakapan dari Benny, yaitu percakapan manusia memang aneh, bantal yang tidak tahu apa-apa malah disalahkan. Nah, ini termasuk kalimat humor yang biasanya ada pada komik. Bagaimana? Menarik bukan?
Nah, kalian buat komik tersebut pada buku tugas kalian masing-masing. Selamat mencoba. Ayo mengamati. Aktivitas manusia yang dapat terjadi gangguan otot diantaranya yaitu 1. Membaca komik dengan posisi yang tidak benar. 2. Mengangkat beban terlalu berat. 3. Tidur di atas sofa atau kursi panjang. 4. Menulis dengan posisi miring ke kiri, ke kanan, ke depan, atau ke belakang. 5. Menaiki tangga dengan posisi membungkuk dan menuruni tangga dengan posisi tegak ke belakang. Nah, itu tadi adalah aktivitas manusia yang dapat terjadi gangguan otot. Pernahkah kamu mengalami gangguan kesehatan yang berkaitan dengan anggota gerak? Jika pernah, bagaimana aktivitas yang kamu lakukan? Terganggu bukan? Berikut ini cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita. 1. Untuk menghindari kelainan kaki X dan O yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. 2. Agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. 3. Agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar, menjaga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Kelima, agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Nah, tugas kalian di rumah, anak-anak hebat kelas 5, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Apa yang harus kita lakukan sebelum berolahraga? 2. Sebutkan 4 macam gangguan otot manusia. 3. Apa akibatnya bila kita membaca komik sambil tiduran? 4. Apa akibatnya bila kita memikul benda yang berat secara berlebihan? 5. Sebutkan 5 aktivitas manusia yang dapat terjadi gangguan otot. 6. Sebutkan 6 ciri-ciri dari komik. 7. Buatlah komik yang bertemakan tentang gangguan otot yang disebabkan salah bantal. 8. Bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal. 9. Sebutkan 5 cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita. 10. Apa yang dimaksud dengan lordosis, kifosis, dan skoliosis? Nah, anak-anak hebat, jika kalian memperhatikan video pembelajaran tadi mulai dari awal sampai akhir ini, kalian akan mudah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sebelum mengerjakan, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat belajar dan selamat mengerjakan. Demikian materi kelas 5 tema 1 subtema 3 pembelajaran 5 dan 6. Semoga pembelajaran kali ini dapat menambah motivasi belajar dan mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat dalam belajar, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Terima kasih, sampai berjumpa lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.